semuanya, kembali lagi di channel Riri Afril bersama Riri Afrianti. Di video part ke-8 ini, untuk seri Siap Tes CPNS tahun 2024, kita kembali belajar TIO SKD, yaitunya tentang penalaran analitis. Seperti biasa, di video-video aku ini, kita akan bahas konsep dan juga soal hot tentang penalaran analitis, yang mana tipe-tipe soalnya itu pasti tipe soal yang akan muncul di tes CPNS tahun 2024 ini. Serta akan ada 2 soal bonus latihan yang bisa teman-teman kerjakan, dan juga jangan lupa tulis jawabannya di komen agar nanti bisa aku koreksi. Pertama-tama kita lihat apa itu penalaran analitis. Ini merupakan bagian dari kemampuan verbal, yang mana soalnya lumayan panjang ya, dan tidak memerlukan rumus maupun teori, akan tetapi menggunakan cara berpikir yang runtut dan juga terukur dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Nah, soalnya itu berupa bacaan yang lumayan panjang, pertanyaannya bisa 1 atau lebih. Terdapat 3 hal penting dalam penalaran analitis. Yang pertama pengantar, tentang soalnya itu bagaimana ya. Kemudian pembatas, nah di pembatas ini biasanya terdapat kata kunci yang membantu kita menyelesaikan pertanyaan. Nah, kemudian terakhir juga pertanyaan. Biasakan teman-teman untuk lihat dulu sekilas pertanyaannya apa, jadi kita bisa tahu kemana arah dari jawaban untuk penalaran analitis tersebut. Nah, cara menyelesaikan penalaran analitis itu tidak ada cara yang baku, tergantung gaya kita masing-masing. Bagaimana gaya berpikir kita masing-masing. Nah, di sini saya akan memberikan 3 cara yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama dengan mengurutkan secara manual, yaitunya kita baca soal lalu urutkan sesuai dengan kata kunci. Kemudian dengan tabel apabila terlalu banyak syarat ataupun karakteristik. Nah, jadi kalau terlalu banyak ciri-ciri dari suatu objek, silahkan gunakan tabel. Nantinya kalau sudah menggunakan tabel, jawabannya akan lebih jelas. Kemudian yang ketiga, ini favorit ya, dengan cara mengeliminasi jawaban. Jadi teman-teman tentukan kata kuncinya dan eliminasi jawaban yang pasti salah. Nah, di sini ada beberapa kata kunci dan tanda yang harus diperhatikan. Yang pertama, lebih dari, gunakan tanda yang seperti itu. Kemudian kurang dari, gunakan tanda yang seperti kecil. Dan sama dengan ya. Sama dengan itu bisa dengan kata-kata sama dengan ataupun setara. Nah, triknya adalah usahakan teman-teman menggunakan tanda yang konsisten. Kalau lebih dari aja terus. Kalau kurang, pakai tanda kurang terus. Tujuannya adalah agar lebih mudah untuk mengurutkannya di akhir. Contohnya, Budi berlari lebih cepat daripada Cinta, tetapi lebih lamban daripada Geno. Kalau berdasarkan kata-katanya, ini kita bisa bikin B lebih cepat daripada Cinta, tapi B lebih kurang atau lamban daripada Geno. Nah, ini kan berbeda tanda nih. Ini boleh kita balik menjadi G besar daripada B. Sehingga nanti akan lebih mudah untuk kita mengurutkannya di akhir soal. Nah, sekarang kita coba contoh dari soal penalaran analitis yang bisa diurutkan manual. Nah, usahakan dalam membaca soal teman-teman langsung mencatat secara ringkas apa soalnya agar tidak berulang-ulang membacanya, jadi menghemat waktu. 5 orang siswa yaitu Mima, Nana, Okta, Priti, dan Koni secara berurutan mempresentasikan tugas mereka. Okta mempresentasikan tugasnya tepat setelah Mima, berarti Mima dahulu, kemudian Okta. Ini sudah fit karena ada kata-kata tepat. Priti mendapatkan giliran tepat sebelum giliran terakhir, berarti Priti itu orang yang keempat, karena ada 5 orang ya. Nana mempresentasikan tugasnya lebih awal daripada Okta, berarti Nana sekitaran sini nih. Nah, siswa yang mendapatkan giliran terakhir adalah, nah kalau soalnya seperti ini teman-teman bisa bikin kayak kotak-kotak begitu, seperti ini, lalu kotaknya ada 5, sebanyak orangnya. Kata kuncinya ada di sini ya, Priti nomor 4, berarti P di sini. Kemudian agar NMO ini berurutan, sudah pasti berada di 1, 2, 3. NMO. Dan yang terakhir yang belum masuk ke dalam kotak adalah Koni. Nah, seperti ini. Jadi, siswa yang giliran terakhir adalah Koni. Jawabannya E. Selanjutnya kita coba untuk soal yang pakai tabel. Nah, suatu bangunan dapat dikerjakan dengan baik apabila setiap hari ada 3 orang pekerja. Nah, karena di sini di objektifnya itu terlalu banyak orang ya, jadi memang lebih baik kita pakai tabel aja. Nah, di sini hari kerja berarti Senin, Selasa, Rabu.
Kamis, Jumat. Kemudian ada Luna. Luna bisa bekerja hari Senin, Rabu, dan Jumat. Berarti hari yang lain tidak. Dodi tidak bisa bekerja di hari Rabu. Berarti hari lain dia bisa masuk. Cantika hanya bisa masuk di hari Selasa dan Rabu. Berarti yang lain kita silangi. Kemudian Bambang selalu izin di hari Jumat. Berarti dia tidak bisa masuk hari Jumat, yang lain bisa kita checklist. Lalu Jonas tidak mungkin bekerja di hari Senin dan Kamis, yang lain bisa kita checklist. Nah, cepat kan? Kita bisa langsung melihat hasilnya. Pertanyaannya di hari Senin. Yang bisa hari Senin adalah L, kemudian D, dan B. Berarti Luna, Dodi, dan Bambang. Jawabannya adalah A. Nah, jadi untuk tipe soal yang seperti ini, teman-teman bisa bikin tabel sembari membaca soalnya langsung dimasukkan ke dalam tabel. Selanjutnya contoh soal yang bisa digunakan eliminasi jawaban. Sebuah grup band ingin melakukan konser di 5 kota HIJKL masing-masing 1 kali. Berikut rancangan jadwal konser untuk kelima kota tersebut. Kota H harus dikunjungi setelah kota J dan K. Kemudian L harus dikunjungi sesudah kota J dan sebelum kota K. Urutan kota yang mungkin adalah, nah ini kata kuncinya. Kota L harus dikunjungi sesudah kunjungan J. Berarti J dulu kemudian L dan sebelum K. Nah ini JLK sudah pasti merupakan urutannya. Nah di sini kita bisa mencoret mana yang bukan JLK atau mencari yang JLK di mana. Nah, ternyata yang JLK cuma satu ini ya. Yang lain tidak ada yang JLK. Nah, coba kita lihat untuk memastikan yang jawabannya apakah sudah benar atau belum ke kalimat yang ini. Kota H harus dikunjungi setelah J dan K. H setelah J dan K, benar ya. Nah, jadi ternyata ini jawabannya adalah B. Dengan mengeliminasi jawaban, kita bisa mendapatkan soal penalaran analitis dengan cepat. Sekarang kita bahas soal yang pertama. 6 orang mahasiswa duduk berderet berdasarkan urutan untuk tampil mempresentasikan hasil penelitiannya. Nah, di sini kita bisa bikin dulu 6 tempat untuk kedudukannya. Nah, kemudian Budi tampil paling akhir. Nah, ini merupakan kata kunci. Kalau ini kiri, ini kanan. Nah, dia dari kiri ke kanan ya. Berarti Budi yang nomor 6 di sini. Sudah pasti dia yang terakhir. Wawan duduk antara Luna dan Dono. Kejadiannya bisa 2 buah. Wawan, Luna, Dono seperti ini. Atau Dono, Luna. Sari duduk di sebelah kiri Luna dan sebelah kanan Gina. Berarti ini Sari di sebelah kanan daripada si Gina. Lalu sebelah kiri daripada si Luna. Nah, lalu Dono tampil sebelum Budi. Dono tampil sebelum Budi, ini artinya langsung bisa kita tulis di sini ya. Dono tampil sebelum Budi. Jadi Dono nomor 5. Oke. Kalau ini tinggal 4 tempat lagi. Yang cocok kita bisa pilih antara LWD atau DWL. Nah, agar lebih nyambung berarti ini harus LWD. Berarti di sini W, di sini L. Nah, ternyata cocok dengan ini, disambung dengan S dan G. Nah, ini merupakan urutannya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang tampil pertama kali adalah Gina. Jawabannya B. Soal nomor 2, Anto berlari lebih cepat daripada Indra. Ini bisa kita tulis A, lebih cepat daripada Indra. Koko lebih lambat berarti kecil daripada Veno. Veno lebih lambat daripada Rino. Indra lebih cepat daripada Rino. Urutan yang benar dari yang paling lambat adalah, nah karena di sini yang ditanya paling lambat, jadi kita ubah semuanya menjadi kecil. Sehingga pernyataan pertama menjadi I kecil daripada A dan pernyataan keempat R kecil daripada I. Nah di sini kita bisa ambil kesimpulan yang pertama dari yang K ya. K kecil daripada V disambung dengan V kecil daripada R disambung dengan R kecil daripada I dan I disambung dengan kecil daripada A. Nah, jadi yang paling lambat itu adalah Koko, Veno, kemudian Rino, Indra, lalu si Anto. Sehingga jawaban yang tepat adalah E.
Soal nomor 3, 4 orang pedagang cimol menghitung hasil penjualan dalam satu hari. Pedagang ketiga itu penghasilannya lebih banyak daripada pedagang keempat. Tetapi pedagang ketiga ini kurang daripada pedagang satu. Nah, agar ini konsisten, kita ubah menjadi satu besar daripada yang ketiga. Jadi tinggal kita balik. Penjualan pedagang 2 itu sama dengan pedagang 4, tetapi pedagang 2 ini lebih kurang daripada yang ketiga. Nah, ini bisa kita balik lagi, jadinya yang ketiga besar daripada yang kedua. Tujuannya agar konsisten dan mudah untuk diurutkan. Nah, karena sudah konsisten, kita urutkan. Yang ketiga ini bisa di sebelah kirinya itu 1. Ya, 1 besar daripada 3, lalu disambung dengan besar daripada 4, dan yang 4 itu sama dengan 2. Nah, ternyata di sini jawaban yang paling banyak adalah yang 1. Jadi jawabannya adalah A. Oke, soal nomor 4, 8 pengurus RT sedang mengadakan rapat dan duduk melingkar. Nah, kalau melingkar teman-teman bisa bikin kayak gini, bikin bulat lalu kita bagi tempatnya itu menjadi 8 posisi seperti ini. Nah, Pak Hadi selaku ketua berada di antara sekretaris dan bendahara yaitu Pak Malik dan Pak Andi. Berarti kita anggap aja Pak Hadi di sini, kemudian ada Pak Malik dan Pak Andi. Nah, ini boleh terserah aja letaknya ada di mana. Pak Udin berhadapan dengan Pak Hadi. Nah, langsung kita bikin Pak Udin di depan Pak Hadi. Dan bersebelahan Pak Dodi. Nah, di sini bisa Pak Dodi di sini, bisa juga di sebelah kanan ini. Nah, tapi belum jelas ya posisinya di kiri ataupun di kanan. Posisi Pak Seto berada di antara Pak Jaka dan Pak Andi. Nah, Pak Andi sudah jelas nih kedudukannya di sini. Dan Pak Seto berada di antara Pak Jaka dan Pak Andi. Berarti di sini Pak Seto dan di sini Pak Jaka. Nah, Andi, Seto, Jaka. Otomatis Pak Dodi nggak boleh di sini nih. Jadinya Pak Dodi di sini, di sebelah kiri. Nah, sedangkan Pak Rama duduk di depan Pak Seto. Nah, posisi yang kosong ini di sini Pak Rama dan pas ya. Jadinya di seberang Pak Seto. Kalau sudah pas seperti ini, langsung kita sudah dapat jawabannya. Pertanyaannya, siapakah yang duduk di seberang Pak Malik? Nah, Pak Malik ini ya, berarti di seberangnya ada Pak Jaka. Jawabannya A. Lanjut soal nomor 5. 5 orang mahasiswa sedang berdiskusi mengerjakan tugas kuliah. Doni memakai kemeja, Aldo dan Bintang memakai kaos lengan pendek, sisanya menggunakan kaos lengan panjang. Puput dan Heri memakai sepatu, Aldo memakai sepatu, sisanya memakai sendal. Doni dan Aldo tidak berkacamata. Siapakah mahasiswa yang berkacamata, memakai kaos lengan pendek dan sendal? Nah, di sini kita bisa eliminasi dulu nih siapa yang pakai kacamata. Nah, di sini Doni dan Aldo jelas tidak berkacamata, jadi bukan jawaban. Nah, di sini kita pakai eliminasi aja. Mereka tidak berkacamata. Nah, kemudian yang memakai lengan pendek adalah Aldo dan Bintang. Berarti Bintang mungkin saja jadi jawaban. Kemudian yang memakai sendal itu adalah sisa orang ya. Sisa orang dari Puput, Heri, dan Aldo. Nah, berarti Puput, Heri itu kan pakai sepatu. Jadi kita eliminasi dia dari jawaban. Nah, yang tidak tereliminasi adalah Bintang. Jadi jawabannya B. Soal berikutnya, 6 orang pelamar kerja duduk berurutan dalam ujian wawancara. Nah, di sini kita sediakan dulu 6 tempat ya. Tini tidak bersebelahan dengan Salim dan juga Tia. Kemudian Nila duduk di dekat Tia, bisa kiri bisa kanan ya. Kemudian Tini duduk di sebelah Jufri dan Jufri duduk di sebelah Nila. Salim tidak ingin didahului Harto dan Harto bersebelahan dengan Tini. Nah, otomatis Harto sebelum Tini di sini. Kemudian Tia di urutan terakhir. Nah, ini merupakan kata kunci, berarti Tia di urutan ke-6. Nah, tadi di sini Tia itu dekat dengan Nila ya. Nah, otomatis di sampingnya itu Nila. Nah, karena urutan Nila, Jufri, Tini, dan Harto sudah pasti seperti ini, tinggal kita tuliskan. Kemudian di sini Harto. Berarti terakhir yang belum dapat tempat itu adalah si Salim.
Nah, kita boleh cek apakah Tini tidak bersebelahan dengan Salim, betul ya. Kemudian juga tidak bersebelahan dengan Tia, betul. Pertanyaannya, siapakah yang duduk di urutan keempat? Nah, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang urutan keempat adalah Jufri. Jawabannya C. Selanjutnya soal nomor 7. Sebuah toko bunga menjual 5 jenis rangkaian bunga, mawar, tulip, anggrek, lili, dan juga krisan. Setiap rangkaian memiliki karakteristik sebagai berikut. Nah, karakteristiknya nanti saja kita baca, langsung ke pertanyaan. Seorang pembeli memesan rangkaian bunga dengan ciri-ciri berdaun hijau, dihias pita sutra, disemprot glitter, dan disertai kartu ucapan. Rangkaian bunga manakah yang dipesan oleh pembeli? Nah, ini sebenarnya kan bisa dengan tabel teman-teman. Tapi karena objektifnya itu cuma terdiri dari satu karakter atau satu objek, maka lebih baik kita menggunakan eliminasi. Nah, pertama-tama kita lihat dari ciri-ciri daun hijau. Di sini yang berdaun hijau itu semua rangkaian, jadi tidak ada yang bisa kita eliminasi. Kemudian dihiasi oleh pita sutra. Yang pita sutra itu adalah mawar, tulip, anggrek. Ini enggak, berarti lili dan krisan itu kita eliminasi. Kemudian disemprot glitter. Yang disemprot glitter adalah TAK. T-A-K. Nah, tapi krisan sudah kita coret ya. Yang ada kartu ucapan semua rangkaian kecuali A dan K. A dan K. Nah, berarti anggrek tidak ya. Nah, kita eliminasi anggrek. Yang masih ada checklist itu antara mawar dan juga tulip. Tapi yang punya 2 checklist adalah tulip. Maka jawabannya yang benar adalah tulip. Jadi objektifnya adalah B. Soal nomor 8, Pak Hari sedang membuat kerajinan tangan yaitu MLKOP. Setiap kerajinan membutuhkan bahan masing-masing. Kain flanel dibutuhkan untuk semua kerajinan tangan, kain rajut tidak dibutuhkan untuk L dan K, sedangkan kain spandek dibutuhkan untuk kerajinan tangan M dan L. Pak Hari sedang mempersiapkan kain flanel dan juga spandek. Kerajinan tangan apakah yang sedang dibuat Pak Hari? Nah, pertama-tama kita lihat untuk kain flanel itu dibutuhkan di semua kerajinan. Jadi ini tidak membantu ya. Kemudian dia cuma pakai spandek. Spandek itu untuk M dan L. Jadi yang mungkin jawabannya adalah D ataupun E. P, O, K sudah kita eliminasi. Nah, karena dia cuma menggunakan kain flanel dan spandek, rajut kan tidak dibutuhkan. Nah, rajut tidak dibutuhkan oleh L dan K. Nah, di objektif yang tertinggal L dan M. Yang cocok, yang sama berarti yang L. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 9, sekelompok remaja yang terdiri dari A, B, C, D, E, dan F sedang bersiap untuk bersepeda bersama. Mereka berbaris dengan urutan berikut. F tidak berdampingan dengan D dan E, C ada di dekat E. F ada di dekat B, dan B di sebelah C. Nah, berarti ini bisa kita geser ya kayak gini. B, kemudian F. Nah, D tidak ingin di setelah A. A bersebelahan dengan F, berarti A di sini. Kemudian E berada di urutan terakhir. Nah, E ini yang terakhir nih. Jelas. Nah, kemudian siapakah yang berada di urutan kedua? Nah, coba lihat D tidak ingin setelah A, berarti artinya sebelum. Nah, berarti D di sini. Coba kita hitung orangnya sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah cocok ya, sudah semuanya. Nah, berarti ini adalah urutannya. Maka yang kedua adalah A. Jawabannya E ya. Soal nomor 10, Ali lebih cermat daripada Budi. Bisa kita tulis A lebih daripada Budi, lebih cermat ya. Tetapi lebih ceroboh daripada Denny. Berarti A kecil daripada Denny. Nah, agar konsisten kita ubah menjadi D lebih daripada A. Mardi lebih cermat daripada Denny. Urutan yang paling cermat adalah. Nah, di sini karena sudah konsisten bisa kita sambung-sambung aja. M lebih daripada D, D lebih daripada A lebih daripada B. Nah, ini yang paling cermat ini. Jawabannya M, D, A, B, A ya. Oke teman-teman, itulah 10 soal tentang penalaran analitis yang kita bahas di video ini. Selanjutnya ada soal latihan, ada 2 buah ya, silahkan teman-teman kerjakan dan juga tulis jawabannya di komen. Nah, kalau teman-teman ingin pembahasannya, nantikan di short video.
Nah, selanjutnya kita akan bahas penarikan kesimpulan baik dengan diagram Venn maupun dengan silogisme. Nah, di sini teman-teman silahkan di-subscribe dan juga like video ini serta di-share ke teman-temanmu agar kita sama-sama lolos CPNS tahun 2024 ini. Terima kasih sudah belajar bersama, sampai jumpa.